generasi setelah kami. Setelah kami. Optimis. Bagi orang yang mengerti betul. Bagi orang yang mengerti betul. Karena kalau dia mendalami, dia akan mempelajari. Gua mau ngomong satu nih, kemarin baru gua ngomong. Warkop tuh punya buku. Padahal Warkop tuh dari dulu nggak kepengen punya buku. Kenapa? Karena sebuah buku biografi itu menurut Cak Nun. Ainun Najib, MH Ainun Najib. Dan waktu itu kami nonton benar di sebuah launching buku. Buku itu satu dibuat ketika seseorang sudah meninggal dan kita wajib dan kita harus ngerti apa sepak terjangnya, apa ilmunya, apa sebagai pelajaran buat kita. Ya kan? Atau jadi sebesar itu nama orang yang dibuat buku, atau orang masih hidup, dia masih perlu nafas lagi, pengen tinggi lagi buat buku sendiri gitu ya. Itu kata Candun. Iya. Tapi kan Warkop udah ada di pilihan pertama. Iya, tapi kita sering enggak. Kita nggak merasa itu justru. Saat itu tidak merasa sama sekali. Tidak merasa sampai dengan sekarang. Itu yang karena itu akhirnya saya buat buku. Kenapa akhirnya saya buat buku dan saya mengalah dengan prinsip itu? Karena saya nggak bikin biografi, saya bikin perjalanan Warkop. Cerita perjalanan dari awal sampai belakang. Dan yang nulis bukan kami. Orang lain ya? Yang nulis 8 orang lain yang expert. Dan di situ tulisannya nggak semua positif, ada negatif juga untuk kami. Jadi objektif banget. Kayak gitu. Itu. Tahu nggak kenapa buat akhirnya mau bikin? Satu, mumpung Rudi Badil masih ada karena dia penulis. Ya. Kedua, yang meminta saya waktu itu yang masih hidup adalah orang pejabat Orde Baru yang dulu dilawan sama Warkop. Iya, dan dia juga against kita, tapi ternyata dia salut sama kita. Nggak ada pelawak kalian, lu mesti bikin buku pelajaran buat generasi. Betapa giatnya lo, gigihnya lo, walaupun dengan aral melintang sedemikian, tapi lo hebat. Dan orang-orang seperti lo harus ada di dunia ini. Tahu siapa? Siapa? Gua sebut aja sebagai tanda terima kasih gua untuk mereka. Siapa? Murdiono. Itu artois banget. Nah. Itu kedua siapa? Ginanjar Kartasasmita. Ginanjar Kartasasmita. Wah, you mesti bikin buku. Mantan Menteri Perdagangan. Oh, berapa kali banyak dia perdagangan, apalagi terus dia pemberdayaan produksi dalam negeri apa segala. Bahkan mereka sendiri yang lawan-lawan daripada orang yang apa yang diperjuangkan Warkop, mereka mengakui kehebatan Warkop. Berarti itu setelah setelah berarti setelah tumbang, benar pilihan yang pertama tadi yang bahwa udah besar namanya yang tadi syarat yang dikasih Pak Ainun Najib. Karena udah ada pengakuan dari lawan. Tapi kan masih gitu. Hidup. Sama kayak tiba-tiba Pak Fahri Hamzah dukung Jokowi dan Gibran di Solo gitu kan. Pengakuan terhadap lawan kan. Kayak gitu. Ada sesuatu yang selalu gua syukuri untuk mereka yang itu. Kadang-kadang ada kejujuran dari mereka yang terlepaskan gitu. Iya. Tapi ada kejujuran juga yang kelihatan kok ya, orang itu sebetulnya kepengen jujur tapi kemudian tidak jujur karena kepentingan lain gitu. Makanya yang kita ambil dari mereka hanyalah ilmunya dan yang baik-baik. Ya. Melihat kita ini kan Pade senang gitu. Kadang-kadang itu saya kalau lihat ya, Pade kalau ngobrol sama kita lagi ngajarin kita nih, ngajarin dalam artian memberikan nasihat gitu. Itu mata Pade itu berbinar-binar, sama kayak kita melihat Radit ngajar yang kan senang banget tuh dia ngajar sampai kelihatan banget tuh. Nah Pade itu juga gitu. Nah Pade apa pengen dunia komedi ini muncul sosok yang sama seperti Dono, Kasino, Indro, atau pengen kita ini misalnya aku Papua jalan dengan Papuamu besar jadi Papuamu gitu Bang Ari, apa pengennya gitu? Iya. Lu jangan jadi gue, atau gue nggak mau cari pengganti gue nggak mau cari pengganti Dono ke sini. Kenapa? Seniman nggak ada yang bisa digantikan, percayalah. Seluruh dunia lo cari siapa yang bisa menggantikan siapa? Katakanlah seniman besar dunia. Mr. Bean siapa? Mr. Bean nggak akan ada. Ayo,
Anaknya sekalipun, siapa yang mirip dia sekalipun, nggak akan ada yang bisa. Karena itu original ya. Kan nggak bisa diduplikasi. Kita seniman itu seperti fingerprint. Nggak ada yang sama satupun di dunia ini, walaupun itu anaknya. Jadi gua nggak kepengen bikin gantiin Dono Kasino. Tapi gua kepengen semua orang melebihi kami. Nah itu yang kadang-kadang tidak dipunyai oleh yang dulu-dulu, tapi ada di Warkop gitu. Dia pengen bahwa kamu harus lebih besar dari Kemarin, Warkop. maaf Gitu. nih, kemarin kan ada yang bilang, oh mirip doang nggak boleh. Oh nggak ada yang larang mirip. Tapi ketika lu melawan hukum, Ya, karena gua hak punya cipta. hak kekayaan Ya. intelektual. Dan lu kalau ngeliat Warkop seneng, monggo. Tapi jangan ditiru. Iya betul. Lu pelajari, lu harus lebih dari Warkop. Iya. Lu harus lebih dari Dono, lu harus lebih dari Kasino, lu harus lebih dari Indro. Itu yang dipengen. Karena itu yang kita sebarkan. Bangsa ini butuh banyak orang. Paling gampang aja deh, dihibur. Kami menghibur dari dulu. Bangsa ini banyak orang yang kepengen dipenuhi kebutuhannya, dalam artian iya ya, gue kepengennya kayak gitu tuh. Kita wakil. Oke. Ya, itu. Jadi jangan cuma berhenti di Dono Kasino Indro. Harus terus ya. Iya. Enggak, jangan. Justru itu ketika Suci, aku nggak mau. Aku kepengen kasih ilmu. Gue nggak kepengen ilmu itu dirubah sama SMS. Nanti ada bupati yang merasa diwakili, Tiba-tiba bupati datang kasih deh. 200 juta, Iya. beli SMS. Bupati datang di studio kan, selama ini kan orang datang karena pengen nonton kan Pak De. Apa yang Pak De bikin itu pada akhirnya mengakar punya penonton tersendiri. Yang pengen ketawa benar-benar ketawa. Terus terang. Acara pertama tanpa penonton bayaran kan Suci. Dan itu orang antri loh. Iya. Orang kaget. Pertamanya enggak. Masih Pertamanya sampai di kita bawah. masih pancing sama bayaran Sampai setengah. di Balai Sarbini tuh. Iya. Sampai di mallnya, Mall Semanggi. Itu orang penuh banget itu hanya untuk antri masuk dan Iya. itu tanpa dibayar. Tapi Pak De merasa satu hal Suci dan kita-kita itu adalah sebuah apa ya namanya ya? Sebuah nih ciptaan Indro